This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Baik, selamat siang pemirsa di seluruh Indonesia. Siang ini Metro Siang akan bincang-bincang khusus, yaitu dengan Dr. Walid. Wawancara eksklusif dengan beliau dan didampingi dengan Pak Wakil, Pak Waka ya, Pak Wakil ya. Kemudian Pak Bendahara. Nanti kita akan bincang-bincang pemirsa sampai selesai tentang bagaimana koperasi di Indonesia ini. Beliau akan menjelaskan secara tuntas. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Ini kan sekarang banyak anak muda yang milenial ini Pak Dokter, tentang koperasi yang ada di Indonesia. Bagaimana nih caranya supaya anak muda zaman sekarang ini tertarik dengan berkoperasi? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak muda sekarang sudah memasuki pada era yang namanya era digitalisasi. Kita tahu bahwa koperasi kita juga tidak akan lepas dengan era digitalisasi ini. Tentu ini sebuah kesempatan sekaligus tantangan ya untuk dinamika perkoperasian kita di Indonesia. Dan anak muda sekarang tampaknya sudah mulai tertarik. Kenapa demikian? Karena sudah cukup banyak koperasi-koperasi besar yang itu dikawal, yang itu dimanage secara profesional dan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak kecil, bahkan miliaran. Bahkan sebagai salah satu contoh koperasi-koperasi besar yang masuk dalam koperasi 300 koperasi besar dunia, KWSG misalkan, Koperasi Warga Semen Gresik, itu ternyata itu dikelola oleh anak-anak muda yang sukses, yang mereka punya konsen, punya fokus dan keseriusan yang luar biasa, sehingga menghantarkan pada koperasi ini koperasi yang bertaraf internasional dengan pengelolaan yang profesional, kesungguhan, keseriusan. Tentu anak muda ini juga tidak harus memikirkan bagaimana harus menjadi pegawai negeri misalkan, bagaimana membuka peluang usaha. Mereka bisa langsung fokus kepada koperasi. Itu secara otomatis berbadan hukum dan dia bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain. Ini yang mestinya bisa kita sampaikan dan bisa kita sorotkan kepada para generasi milenial sekarang. Sehingga tentunya dengan pemahaman seperti ini anak muda akan makin tertarik, akan makin konsen. Oh, ternyata menjadi pengurus, menjadi pemilik, menjadi pengawas, menjadi pengelola di koperasi, ternyata kita mampu berinovasi, kita mampu berkreativitas, kita mampu menyalurkan bakat, kemampuan yang kita miliki untuk pengembangan usaha di masa depan. Dan dengan berhasilnya di koperasi ini tentunya harapannya nanti anak-anak muda ini mampu merangkul masyarakat di sekitarnya, mampu merangkul, memfasilitasi lapangan pekerjaan baru. Nah, ternyata tidak sedikit anak-anak muda yang kita sukses seperti itu. Terlebih dengan kemampuan digitalisasinya, para generasi penerus bangsa ini yang masuk dalam era milenial ini, generasi milenial tentunya nanti diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran bagaimana sih mengelola koperasi ini berbasis digitalisasi koperasi. Nah, ini di Kota Semarang, di Jawa Tengah kita sudah memulai. Kota Semarang ketua bidangnya juga anak muda ya, di bidang IT, yaitu Saudara Lukmanul Hakim. Kemudian ada Saudara Hafid. Ini anak-anak muda yang diharapkan nanti akan muncul, tumbuh berkembang ya, tumbuh berkembang dan bisa memberikan warna kepada dinamika koperasi menuju digitalisasi koperasi. Kira-kira itu yang bisa kita jelaskan. Baik, terima kasih Dok. Mungkin dari Pak Waka, silakan Pak menambahin tentang bagaimana emak-emak atau generasi muda wanita ini Dok. Pak Waka, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Ketua Depokida Dr. Walid tentang menuju digitalisasi koperasi, tidak hanya untuk kaum laki-laki atau pemuda, tentunya dari kalangan perempuan itu juga kita dorong. Kita dorong untuk ikut serta berperan dalam rangka pengembangan koperasi, khususnya yang ada di Kota Semarang.
dan pada umumnya di seluruh Indonesia, karena kemarin juga telah melaksanakan Zoom meeting dengan Ketua Ibu Insinyur Sarmila ya dari KOWAPI, Koperasi Wanita Indonesia. Kemarin sudah berkolaborasi dengan beberapa koperasi di kabupaten, tentunya untuk mengembangkan produk-produk yang bisa dikirim ke luar negeri untuk produk yang ada di Indonesia. Dan khususnya untuk Kota Semarang memang akan memajukan melalui Dinas Koperasi maupun Dewan Koperasi untuk mempersatukan koperasi menuju ke digitalisasi di era sekarang. Saya kira itu tambahan dari Anu, Pak. Terima kasih Pak Waka. Dari bendara nih. Pak Bendara kan gini Pak, sedikit aja Pak jenengan. Jadi bendara ini kan berat Pak. Harus mempunyai kejujuran yang luar biasa. Jadi mohon ilmunya untuk adik-adik generasi di luar sana, bagaimana sih jadi bandara yang baik? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bandara adalah suatu tugas yang amanah ya. Amanah itu tidak semua orang itu dipercaya jadi bandara. Betul. Namun alhamdulillah selama 5 tahun ini kita oleh Dr. Walid untuk mengelola keuangan di BPKK Kota Semarang. Dengan bagaimana upaya, bagaimana mendapatkan sumber keuangan itu akhirnya bisa kami kelola dengan baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk operasional daripada kebutuhan di BPKK Kota Semarang, bisa untuk kegiatan latihan pendidikan, untuk juga membiayai dari kebutuhan bulanan, biaya juga gaji karyawan dan sebagainya. Ini wujud kami dipercaya dari BPKK Kota Semarang untuk mengelola keuangan. Jadi saat ini 5 tahun yang lalu kenyataan kami juga tidak menemukan masalah yang berarti ternyata kami masih sekarang juga masih diberi amanah untuk mengelola BPKK Kota Semarang masalah kendaraan. Baik, terima kasih pemirsa di seluruh Indonesia. Demikian wawancara eksklusif dengan Pak Dr. Walid. Selamat siang Pak Walid. Selamat siang, Pak Waka. sukses selalu. Selamat siang, amin.